Jaranan jarane jaran keji sing nunggang dorobei sing ngawal para menteri cek cek nang cek cek gum cek cek ketepuk krincing cek cek ketepuk glindir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Rahayu juga. Rahayu. Hadir saya di sini. Rahayu siapa itu? Rahayu Jaran Kepang. Rahayu Effendi tetangga saya. Halo pemirsa Jimat Leluhur. Saya alhamdulillah sudah berada di Indonesia bagian Jakarta. Kita ketemu lagi ya. Iya. Setelah ketemunya, saya berharap bertemu di bulan puasa dalam kondisi yang religius gitu. Masya Allah. Tilalahnya ketemu jenengan kok malah jaranan iki piye to Ki? Biar saya disebut kurofat. Saya akan sangat bangga disebut kopar kapir asalkan meletakkan sendi-sendi budaya tradisi asli Nusantara. Asli Nusantara. Wis dikopir kabeh ora apa-apa, ora paten gitu ya. Saya begitu tadi menggila. Kesurupan. Kesurupan apa Ki? Kesurupan itu loh. Setannya yang nyurup ke ormas yang paling itulah, paling punya kapling surga itu loh. Sekarang kan macam-macam itu. Iya sih, memang mungkin para pemirsa Jimat Leluhur kalau kita baca media, ya bukan hanya hari ini ya, sudah agak lama banyak orang sudah mengkapling-kapling surga gitu. Iya. Kemudian juga memeta-metakan neraka bagi saudaranya sendiri, mesake. Dan para pemirsa sekalian, seperti yang telah Anda ketahui karena viral di media sosial ya. Betul. Tentang pengusiran bahkan peludahan terhadap pelaku seni tradisi Jaran Kepang di Medan ya, Sumatera Utara yang baru-baru ini dituduh musyrik, dituduh bersekutu dengan setan ya, dengan jin dan segala macam begejilnya. Barangkali biar lebih objektif ya, saya membaca di sebuah media suara.com yang dikutip dari hops.id bahwa ada laskar yang berseragam khusus umat Islam FUI DPD Medan. Ini nama laskarnya Laskar Khusus Umat Islam. Singkatan apa itu? FUI itu Forum Umat Islam Indonesia, DPD Medan, serta Laskar Khusus Umat Islam FUI Saya SU. juga Islam. Tapi tidak merasa diwakili ya. Enggak sama. Ini yang dikutip oleh hops.id, ada kalimat yang mengatakan dari anggota Laskar tadi, setanlah yang kalian puja-puja itu, kemusyrikan yang disebar kemana-mana, ucap salah seorang anggota ormas dalam video yang beredar viral tersebut. Jenengan kan sebagai pelaku budaya, dan saya juga pernah melihat jenengan dulu bekerja sama dengan beberapa kawan ya di Taman Mini Indonesia Indah, melibatkan seni-seni tradisi. Iya, seni-seni tradisi. Maka jenengan tadi menggunakan topeng yang biasa dipakai oleh jaranan, seni jaranan atau reok. Ini juga ada pecut, cemeti yang juga biasa digunakan di reok ya, reok dan reok, juga di kuda lumping atau untuk jaran kepang. Membuka acara biasanya begitu. Bagaimana tanggapan jenengan terkait dengan hal pemusyrikan bahkan peludahan itu? Ya, kalau masalah peludahan jelas apapun itu ini ya tidak manusiawi, yang katanya dia harus menghilangkan semua pekerjaan musyrik yang bersekutu dengan setan tadi ya. Iya. Ternyata kenyataannya lo malah dia yang kesetanan toh. Lah kuda lumping itu kalau katanya versinya ormas itu tadi adalah
identik dengan kesurupan dan setan. disurupi oleh setan. Kenyataannya setan yang nyurup kepada pelaku-pelaku seni kuda lumping lucu, funny, funky, menghibur semua masyarakat. Masyarakat berdecak kagum dengan tari-tarian yang rampak, dengan gendangnya yang sangat keren, menawan gitu ya. menawan, gerakannya juga Seni bagus. perkusi ala Nusantara. Seni perkusi ala Nusantara, bahkan gerakan-gerakan seni bela diri pun acap kali dimasukkan, dikompilasi dalam itu. Yang saya tahu sih seperti itu. Iya toh. Nah, belum lagi ada seni-seni vokal, sendera tari, itu masuk di dalamnya penuh dengan kearifan. Orang yang berkerumun, orang yang melihat semuanya amazing, tertawa, berbagi kebahagiaan setannya. Setannya berbagi kebahagiaan, gitu loh. Namun dan lucu intinya. Tetapi lu malah menurut saya yang kesurupan itu adalah dia. Yang Laskar FUI yang meludahi itu. Setannya masuk ke dia, kan itu. Kalau masuk kepada pelaku seni hanya berteatrikal. Kalau dari sisi kesejarahan ya saya sedikit tahu, tapi barangkali jenengan sebagai orang yang pernah bekerja sama berkolaborasi dengan para pemain jaranan bahkan reog, mungkin bisa dikisahkan berbagai versi cerita terkait dengan Jaran Kepang itu. Justru itu. Karena bicara dengan versi, istilahnya versi itu kan istilahnya history yang merujuk atau disambungkan kepada asal usul. Ya. Ini tadi kan peristiwa masa lalu lah ya. Ya, peristiwa masa lalu. Memang ada beberapa versi yang mungkin memang untuk itu dianggap sejarah juga nggak bisa sih. Tapi istilahnya hanya mitologi atau cerita rakyat yang diturunkan dilawakola terus gitu katanya turun menurun gitu. Tapi itu menjadi khasanah kepercayaan masyarakat karena ada beberapa versi bahwasanya ini yang saya pegang ini namanya ganongan. Apa itu ganongan? Nah, ganongan itu adalah boneka atau topeng yang mengilustrasikan melambangkan seorang Prabu Klono Sewandono. Itu kalau di reog ya? Dengan gagah perkasanya. Sebetulnya sama aja. Karena kuda lumping itu juga bagian dari sempalannya reog Ponorogo. Seringkali dua seni ini dikompilasi menjadi satu. Kalau ada pertunjukan reog, biasanya malah diawali dengan sendera tari jatilan atau jaran kepangan. Oh iya betul. Iya, jatilan itu ya. Ini mix. Artinya bicara jaran kepang, pokoknya kuda lumping, bantengan dan sebagainya, ini ada bagian dari kreasi ya nggak jauh dari reog Ponorogo tadi. Variasi dari reog Ponorogo, kemudian lahirlah berbagai varian seperti kuda lumping. Bedanya, atau kalau reog lebih istilahnya yang membumingkan adalah Ponorogo, bumi Ponorogo. Kalau jaran kepang itu dari Tuban. Oh gitu. Nah, kan gitu. Kemudian besar dibawa juga ke tanah Sumatera. Oh iya, kalau di Sumatera jadi saya ingat adik-adik kita ketika melakukan UKT di Oki, Tugu Jaya, ada pertunjukannya seni jaran kepang. Betul. Ya. Tapi tidak ada pada saat itu yang makan bling-bling sih, nggak ada. Dan ini lebih kepada gerakan tari yang bermuatan silat. Betul. Dan itu kalau beberapa versi-versi tadi, ada yang menganggap itu maknanya adalah tarian dalam kuda lumping itu tadi kan mecut-mecut gini kan, jadi dipecut ke tanah. Tanah sama bawa jaran kepang, kuda yang terbuat dari kepang. Kepang. Nah, kepang itu adalah bambu yang dianyam-anyam. Anyaman bambu. Anyaman bambu itu namanya kepang. Saya nggak tahu filosofinya apa, tapi yang jelas memang saat itu yang dipilih adalah bambu dibentuk, dilukis dengan apik seperti menyerupai kuda, ditunggangi oleh orang yang diilustrasikan gagah. Seumpama wanita juga dipacai Jawa Timuran terus gagah gitu kan, rambutnya gondrong kayak sampean begitulah pokoknya. Jawara istilahnya, laksamana perang, mengilustrasikan prajurit Tamtomo. Jadi versi semua itu intinya adalah
mempercayai bahwa Kuda Lumping itu adalah gambaran betapa perkasanya prajurit zaman dahulu untuk melawan kekejaman para penjajah. Ada yang versi dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Diponegoro, ada versi lagi itu adalah prajurit yang gagah perkasa dipimpin oleh siapa ya, Raja Mataram pertama. Kalau Mataram pertama Penembahan Senopati. Ya, pokoknya, kalau yang paling dikenal itu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, dipimpin kegagahan Sultan Agung beserta bala tentaranya. Ada lagi versi kegagahan Raden Patah Demak Bintoro. Wow. Apapun mau yang benar yang mana, tetapi menurut saya ini adalah budaya yang filosofinya itu heroik. Pada intinya kalau disimpulkan, terserah versi mana yang dianggap benar, bahwa seni Jaran Kepang yang dikomandoi oleh seorang pangeran, terlepas siapa pangerannya, bahwa dia adalah seorang tokoh. Artinya bahwa seni Jaran Kepang pertama ingin menunjukkan ketokohan dalam memberantas kedoliman, kan seperti itu. Kita punya harga diri. Kan itu kan. Iya, bahwa ini para pemirsa sekalian, seperti yang berulang-ulang saya katakan, bahwa bangsa Nusantara di dalam melakukan seni itu penuh dengan simbol, penuh dengan makna filosofi, seperti yang disampaikan tadi. Tidak ngasal. Iya, tidak asal-asalan sekedar macak-macak gitu. Bahwa ada seni. Hal yang sangat penting juga ini sudah umum ya kita ketahui. Dulu di zaman penjajahan Belanda, gerakan silat itu sangat diintimidasi. Jadi perguruan-perguruan silat sangat diintimidasi oleh penjajah Belanda khususnya, betul. Ketika sampai ke Jepang, sehingga mereka memodifikasi gerakan silat itu dalam bentuk pertunjukan tari. Maka dalam pertunjukan tari itu ketika umpama ada serangan, mereka langsung pak, pak. Karena memang basicnya adalah gerakan silat. Nah, kalau kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh saudara kita juga Muslim, FUI yang di Medan, ya mungkin melihat dari satu sisi. Kalau saya melihat begini, mungkin kan melihat pernak-perniknya. Lah ya, mungkin maka dianggap musyrik karena ada bakar-bakar dupo pekemenyan. Padahal ada makna filosofi, ada sejarah di balik ini. Kemudian ada hal terpenting adalah menunjukkan ketokohan dari seseorang dalam seni pertunjukan. Kalau kembali kepada saya ini pemain teater. Saya pernah mempelajari teater lokal, itu ada ratusan. Di antaranya adalah seni Jaran Kepang, itu teater. Tetapi saya sendiri bergabung dalam seni teater modern. Yang ketika bicara teater modern, maka nanti kita berkiblatnya kepada Syekh Stanislavski, Syekh Richard Boleslavski. Itu teater ya? Teater, itu teater modern yang kemudian berkembang menjadi dunia film seni peran. Sementara seni tradisi yang kemudian di Indonesia umumnya dianggap berkolaborasi dengan makhluk halus semakin terpinggirkan. Karena termarginalkan. Ya, semakin terpinggirkan. Ya, benar. Semakin marginal kan terpinggirkan. Semakin terpinggirkan. Itu. Nah, seni tradisi, seni pertunjukan teater modern yang kemudian dikemas sekarang menjadi perfilman dan segala macamnya ya, walaupun teater panggung juga masih ada. Itu tidak ada yang bilang musyrik. Betul. Iya kan? Sementara bahkan dalam satu pertunjukan bisa saja menggunakan ini. Saya pernah memerankan seorang tokoh dalam sebuah pertunjukan di Geraha Bakti Budaya. Harus kesurupan juga kan? Ya karena trans. Kenapa? Sebagai seorang pemain teater ya. Kalau dalam teater itu ketat. Saya menjadi bukan memerankan. Ketika saya menjadi seorang tentara pure, ketika pakai baju, gerakan saya, nafas saya adalah tentara. Itu dalam seni teater. Maka itu trans, benar-benar. Bahkan ketika maka butuh menghadirkan ruh permainan. Iya. Nah, kan gitu ya. Maka seringkali ini satu cerita kawan saya di dunia teater. Ini agak menyimpang sedikit para pemirsa biar kita bisa memperbandingkan gitu ya. Iya, betul. Jadi ketika selesai, pertunjukan sudah selesai, ruh dari tokoh yang kita perankan masih terbawa. Iya. Saya bercanda dengan teman saya, tidak sebut namanya. Dia seorang komentator ulung di DKI ya.
ketika saya bercanda karena peran saya waktu itu sebagai seorang tentara dalam sebuah lakon karya seorang penulis teater. Saya memerankan tentara yang waktu itu saya nembak. Selesai pertunjukan ini, saya pura-pura menembak. Dia marah. Karena dalam lakon itu dia menjadi seorang pejuang gitu. Jadi terbawa betul. Ya, kalau kembali kepada trans tadi, kesurupan dalam tanda petik. Lah, ini dalam seni teater modern yang umumnya kitab besarnya itu ada dalam tulisan dua syekh yang saya katakan tadi, Stanislavski dan Syekh Richard Boleslavski. Jangan disangka tukang keris nggak ngerti Richard Boleslavski. Aku yo angel temen lambene iki. Aku yo paham, aku belajar dunia teater modern, tapi bukan berarti saya harus mengkafirkan dunia teater tradisional, di antaranya yang disebut Jaran Kepang. Kan seperti itu, karena bagaimanapun mengandung makna filosofi yang sangat luar biasa. Terlepas ada kesalahan-kesalahan di berbagai sisi, tentu adalah wajar. Jangankan hanya sebuah seni pertunjukan ya. Wong dalam ceramah saja banyak yang ngaco kok Gitu ya. Apalagi sisi pertunjukan. Iya, mungkin di akhir pertemuan awal kita, Ki Cokro bisa memberikan salam sapa buat para pemirsa. Para jimat leluhur, para jimat. Sapaannya sekarang para jimat. Para jimat Para jim. Dimanapun saudara dan sahabatku berada dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu berlimpah rizki yang mengalir deras, kesehatan lahir dan batin, selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembali kita kepada pembahasan topik kali ini. Maaf kalau saya agak terbata-bata, jujur saya agak emosi. Emosi kenapa? Itu loh, budaya kita sampai sampai dimaki-maki terus kemudian diludahi. Ketika diambil negara sebelah, nah, baru teriak deh kan gitu. Harusnya kita menjadi hikmah bagaimana dulu perjuangan para seniman-seniman kita memperjuangkan reog Ponorogo saat dulu tetangga sebelah mengakuinya kan gitu. Jangan sampai ini udah Kepang, Jaran Kepang nanti juga diambil sebelah. Kan gitu. Siapa yang rugi? Sedangkan itu adalah budaya. Budaya adalah jati diri bangsa. Budaya adalah satu hal yang harus dibudidayakan. Gitu ya. Kalau memang ada kesalahan kan tinggal diperbaiki. Kalau hanya yang dipermasalahkan tadi kesurupan dan sebagainya, musyrik. Saya buka ya. Saya juga pelaku budaya. Kesurupan di dalam kesenian Jaran Kepang atau reog Ponorogo sebetulnya tidak jauh dari yang diterangkan beliau tadi. Sebetulnya itu hanya adalah metode diri untuk mentransisikan, membuat diri trans. Trans itu to be. Ingin menjadi peran yang baik. Bagaimana saya bisa kalau sudah pakai topeng ini, namanya topeng Ganongan. Bujang Ganong atau Ganongan. Nah, Bujang Ganong itu adalah tokoh Prabu Klono Sewandono. Prabu Klono Sewandono adalah gambaran dari Mahapatih yang gagah perkasa. Maka harus bisa nyurup sehingga bisa berperan salto-salto dan sebagainya. Mari kita hargai budaya kita, reog Ponorogo, Jaran Kepang, keris dan yang lainnya, kujang dan lainnya adalah jimat leluhur. Jimat leluhur amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.